2019. Saya dari Universitas Macamarga Probolinggo, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat simulasi praktek video mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah PBSI atau Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia, yaitu tentang tema bagian dari teks pidato. Assalamualaikum teman-teman wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah. Udah, sekarang kita akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Niko. Kenapa Niko? Semoga cepat sembuh ya. Terus siapa lagi? Mana? Aku pergian. Ya sudah. Sekarang kalian cek kebersihan tempat duduk kalian. Apakah di bangku kalian itu terdapat sampah atau tidak? Kalau memang ada sampah, sekarang dibuang dulu ya. Nah, ayo, sekarang dilihat semua bangkunya. Sudah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Sekarang ketua kelasnya, ayo. Bang Aldi, ayo dipimpin doa. Selesai. Sekarang kita bernyanyi tentang ibu kita ini dulu. Kenapa kok seperti itu? Karena kita nanti akan belajar tentang pidato materi. Jadi kita sekarang nyanyi dulu ya lagu ibu kita ini agar kita lebih semangat sebelum memulai pembelajaran. Udah, mari kita nyanyi. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik itu dapat memahami bagian-bagian dari teks pidato dengan akurat. Kemudian peserta didik dapat menebak beberapa contoh kalimat yang disebutkan oleh pendidik dan dapat menyebutkan bagian-bagian dari teks pidato dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian teks pidato melalui permainan tebak bagian pidato. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dari teks pidato dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang, Rizka ingin tanya, siapa yang tahu arti pidato? Yo, siapa? Kita kan sering mendengar, wah, Pak Jokowi sedang pidato di sana. Wah, Ibu Guru sedang pidato di sana. Waktu rapat, waktu perpisahan. Nah, kita kan sering mendengar pidato. Nah, apakah kalian tahu apa itu artinya pidato? Ayo, siapa yang tahu? Tidak apa-apa, ayo dijawab. Salah nggak apa-apa, karena kita masih sama-sama belajar. Nah, ayo siapa yang tahu? Oh iya, coba Mbak Iva menyampaikan kakak ide. Ya, itu sudah sangat mendekati ya. Yuk, siapa lagi? Nah, untuk memperjelas dari jawaban teman-teman kalian, sini Rizka akan beritahu kepada kalian bahwa pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di
pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan suatu ide atau gagasan yang sudah dipersiapkan sebelum kita memulai bicara di depan umum. Nah, jadi secara singkat, pidato adalah berbicara di depan umum dengan mengungkapkan suatu ide atau gagasan tertentu. Nah, itu adalah definisi pidato. Pidato itu banyak macamnya. Pidato juga memiliki tujuan. Pidato juga punya ciri-ciri. Pidato juga punya bagian atau struktur teks pidato. Sekarang kalian sudah paham atau belum definisi pidato? Nah, sekarang kalau ciri-ciri pidato itu ada 4. Yang pertama, isi materi jelas dan mudah dimengerti. Kemudian materi harus objektif. Yang ketiga, berisi wawasan yang menarik perhatian. Keempat, memiliki kesimpulan. Jadi, isi yang disampaikan seseorang ketika berbicara atau berpidato itu memiliki makna tertentu dan sifatnya itu jelas. Kalau sifatnya tidak jelas, itu bukan pidato. Kalau pidato itu harus jelas. Berbicara tentang apa, itu harus jelas. Kalau cuma berbicara, itu cuma ngobrol, bukan pidato. Kemudian tujuan pidato itu juga ada 4. Apa, Bu? Nah, yang pertama, informatif. Maksudnya bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Jadi tujuan yang pertama pidato itu agar orang-orang paham tentang apa yang sedang kita bicarakan, apa yang harus kita bicarakan, yang harus kita omongkan, itu agar orang-orang itu paham. Itu yang dinamakan tujuan pidato informatif. Yang kedua ada argumentatif, yaitu selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan orang lain. Kalau itu tidak meyakinkan orang lain, otomatis itu pidatonya kurang. Jadi pidato itu juga harus meyakinkan orang lain. Pidato itu harus benar-benar disiapkan dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, bukan halangan ya, apa yang akan diomongin itu. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif itu maksudnya membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Jadi di dalam pidato itu seorang pembicara ketika berpidato itu harus membuat orang-orang itu terhibur dan senang, bukan semakin takut atau menegangkan. Nah, yang terakhir ada tujuan pidato tentang persuasif. Teks pidato itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orang yang berpidato. Misalkan, pidato itu kan bersifat mempengaruhi. Misalkan Bu Rizka berpidato tentang rukun Islam, itu ada kita harus wajib sholat, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nanti kalau kita meninggalkan sholat akan masuk neraka. Kemudian berbicara tentang hadis ini tentang hadis tidak sholat. Jadi orang-orang yang mendengar itu terpengaruh, kalau tidak sholat harus sholat. Jadi pidato itu juga harus mempengaruhi orang yang mendengarkan ketika kita berbicara atau berpidato di depan kiai-kiai. Kiai-kiai itu kan pasti kalau berpidato kan sangat mempengaruhi. Agar apa? Agar orang lain itu terpengaruh dan bisa mengikuti. Tetapi kalau pidatonya itu baik, yaitu tentang disuruh sholat, disuruh sedekah, disuruh puasa gitu. Tapi kalau tentang yang buruk-buruk, misalkan pidato tentang mencuri, ya jangan sampai ikut mencuri. Itu kan cuma sebagai contoh kejadian, kan contoh untuk diikuti. Tuh, karena saya tidak mengerti. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan secara langsung, ya mumpung masih ada Bu Rizka di sini. Kemudian ada macam-macam pidato. Macam pidato itu kalian sudah mengerti. Sama, macam pidato juga ada 4. Yang pertama
pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara. Contohnya, pidato Presiden Republik Indonesia di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. Misalkan Bapak Jokowi itu pidato di depan semua tokoh-tokoh negara memiliki jabatan tinggi. Itu dinamakan pidato kenegaraan, dan itu sifatnya pasti penting dan jelas. Yang kedua, pidato pengukuhan. Misalkan pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Kemudian yang ketiga ada pidato radio, adalah jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Yang keempat, pidato televisi, adalah jenis pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Nah, itu yang macam-macam pidato ada 4. Apa saja? Pertama, pidato kenegaraan. Kedua, pidato pengukuhan. Yang ketiga, pidato radio. Yang keempat adalah pidato televisi. Apakah kalian mengantuk? Sekarang kita lanjut materi pidato. Di sini Bu Rizka punya media pembelajaran 8 agar kalian paham tentang bagian-bagian pidato. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian pidato, ciri-ciri pidato, tujuan pidato, untuk apa, dan macam-macam pidato. Sekarang kita belajar tentang media yang sudah Bu Rizka siapkan tentang struktur pidato. Nah, ini adalah struktur teks pidato. Maka ya. Nah, struktur teks pidato itu ada 3. Yang pertama, yuk dibaca. Pembukaan. Yang kedua ada isi pidato. Yang ketiga ada penutup pidato. Nah, kalau pembukaan itu biasanya berupa salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dinamakan salam pembuka. Kemudian ada ucapan penghormatan. Itu termasuk dalam pembukaan. Kemudian ada ucapan syukur. Itu biasanya ucapan syukur karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua ada isi pidato. Apa isi pidato? Itu ada inti pidato. Inti pidatonya itu tentang apa? Itu yang dinamakan isi pidato. Nah, isi pidato itu biasanya harus bersifat informasi yang penting yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato kepada orang banyak, dengan disertai alasan yang meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Biasanya isinya harus seperti itu, dan disusun secara logis dengan menggunakan sumber terpercaya yang logis, seperti yang berusaha tadi, misalkan hadis atau bersumber dari Al-Quran, ayat ini. Nah, itu kan sangat meyakinkan orang yang mendengar. Pasti di situ termasuk isi pidato. Nah, informasi penting yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Kemudian yang ketiga ada penutup pidato. Apa saja? Yang pertama ada kesimpulan. Pasti disimpulkan pidatonya tentang apa. Kemudian permintaan maaf jika terjadi kesalahan selama mengungkapkan atau selama berbicara dari awal sampai akhir. Terakhir ada salam penutup. Berarti struktur pidato ada berapa? Ada 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Sekarang kita lihat contohnya. Ada salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru tercinta, para tamu undangan dan teman-teman yang saya sayangi semuanya. Itu termasuk pidato, struktur bagian pidato tentang salam pembuka. Di sini ada kalimat pembuka. Kok beda Bu? Ya beda. Tapi tetap sama-sama masuk kategori pembukaan. Kalimat pembuka. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini, pada hari ini, di
Izinkan saya untuk membacakan sebuah karangan pidato untuk mengisi perayaan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April 2024. Nah, ini termasuk kalimat pembuka, yaitu ucapan syukur. Ya sudah tertera di sini. Jadi pidatonya ada. Nah, ini ucapan syukur termasuk kepada pembukaan. Kalau ini salam pembuka juga termasuk pada pembukaan, karena pembukaan itu terdapat 3 kategori, ada salam pembuka, ucapan pembukaan, ucapan syukur. Kemudian kita baca isi pidato. Habis gelap terbitlah terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Andi Kartini. Sosok wanita hebat pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu, semuanya berpikir bahwasannya wanita lahir hanya untuk direndahkan. Namun, bahwasannya wanita semuanya memiliki derajat maupun status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya sama. Nah, intinya apa? Kita bisa tahu intinya isi pidato itu tentang apa. Habis gelap terbitlah terang. Kalimat yang dinyatakan oleh Ibu Kartini. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa wanita itu direndahkan. Sebenarnya wanita itu sama memiliki jabatan yang sama dengan laki-laki, sama-sama membutuhkan. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya gender atau jenis antara laki-laki dan wanita. Tetapi kalau tentang derajat dan jabatan, wanita juga sama. Bisa jadi ibu bupati, bisa jadi orang-orang tinggi, bisa kuliah. Perempuan juga sama. Meskipun pada akhirnya perempuan itu akan dari ke dapur itu menjadi seorang istri yang memasak. Tetapi wanita juga sama. Mau jadi orang yang hebat, yang tinggi itu juga sama. Itu intinya isi pidato. Kemudian ada kalimat untuk. Sekian pidato yang bisa saya bawakan pada kesempatan perayaan Hari Kartini ini. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya perbuat, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Itu termasuk kalimat penutup. Kalau sudah sekian, itu berarti kan mau selesai pidatonya, itu dinamakan kalimat penutup. Sekian pidato yang saya sampaikan. Sekian pidato hari ini yang saya bawakan, sama saja. Kalau sudah sekian, itu sudah termasuk kalimat penutup. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk salam penutup. Dua-duanya ini termasuk penutup. Nah, pidato ada kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Bagaimana? Apakah sudah paham sampai materi yang disampaikan saat ini? Apakah sudah paham kalian? Sebelum kita lanjut, kita SPT terlebih dahulu karena sudah semakin siang, hampir mendekati jam istirahat. Pasti kalian pengen beli itu, aku pengen main itu di sana. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran ingin istirahat, cepat istirahat, kita istirahat dulu. Terus kita sedikit. Yuk kita mulai bersama. Sudah ya? Nah, sekarang Guska punya tugas. Tugas apa? Tentang LKPP. Nah, seperti ini ya, lembaga kerja peserta didik. Bedanya kalian ya. Terus ada materi pidato tentang pidato hari Kartini. Ayo dibaca. Feby, ayo dibaca. Baik, bagi dulu ya. Iya dong. LKPD-nya dikerjakan sendiri, tidak boleh kan? Ya. Oke, sebentar. Ayo Feby.
dari pidato hari ini. Ya, sama sekali. Materi pidato hari ini. Jadi contohnya pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah dan teman-teman yang saya cintai semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas Allah SWT yang memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini. Pada hari ini izinkan saya untuk membacakan sebuah karangan pidato untuk mengisi perayaan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini 21 April 2022. Hadis gelap terbit terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Arya Kartini, sosok wanita hebat berjuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu, semuanya berpikir bahwasanya wanita lahir hanya untuk direndahkan. Namun, pemikiran itu runtuh dan dilawan sungguh-sungguh oleh wanita yang lahir di Jepara ini. Bahwasanya, sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun wanita semuanya memiliki derajat maupun status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya sama, semuanya seimbang, semuanya sama membutuhkan. Itulah inti pemikiran Merdeka dari sosok wanita yang suka berpakaian batik ini. Beliau yang sungguh peduli akan nasib para wanita pribumi yang pada kala itu status sosialnya sangat rendah sekali. Hadirnya yang kerap sekali disepelekan. Benih-benih itu muncul ketika wanita Jepara ini mulai menulis dari selembar surat hingga puluhan surat yang ditulisnya, semata-mata untuk menuangkan keluh kesahnya akan nasib wanita pribumi, di mana surat-surat itu akan selalu dikenang sepanjang masa oleh para penulisnya. Habis gelap terbit terang. Memang benar adanya. Hasil buah pemikiran-pemikiran Kartini di masa gelap tersampaikan kepada para generasi-generasi di masa yang bergerak ini. Perjuangannya mampu menginspirasi banyak kaum wanita pribumi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama-sama sampai hari ini. Sekian pidato yang bisa saya bawakan pada kesempatan perayaan Hari Kartini ini. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya buat, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu materi pidato tentang Hari Kartini. Nanti kalian tulis nama kalian, kemudian kelas kalian. Judul pidatonya tentang apa? Kalian tulis. Bagian pidato yang kalian ketahui apa? Kalian tulis juga. Bagian salam pembuka yang kalian ketahui ditulis. Bagian kalimat pembuka yang mana ditulis. Bagian isi pidato yang juga ditulis dari materi tadi. Iya. Jadi kalian itu baca lagi tentang materinya, kemudian kalian tulis di sini. Mana yang termasuk judul, mana yang termasuk bagian pidato. Itu ya. Yuk dikerjakan. Waktunya 5 menit. Jadi kalau siapa selesai duluan mengerjakan, ya boleh. Ya cukup istirahat semuanya ya. Yuk dikerjakan. Kalau masih belum ada yang kurang mengerti tentang LKPD-nya, ditanyakan ya, jangan malu. Biar mendapatkan nilai yang bagus 100. Kita lanjut ya anak-anak. Untuk membuat kalian lebih paham tentang materi bagian-bagian pidato, Bu Rizka punya soal permainan tebak bagian pidato. Nanti Bu Rizka akan membacakan, kalian yang menjawab. Seperti itu ya. Siapa cepat dia dapat, Bu Rizka kasih lihat. Yaitu tentang tambahan poin atau tambahan nilai. Nanti ketika jam istirahat Bu Rizka berikan deh. Saya mau apa? Oke. Kita mulai ya. Mulai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur akan kehadiran Allah SWT yang memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini. Pada hari ini izinkan saya untuk membacakan sebuah karangan pidato untuk mengisi perayaan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April 2024. Pernyataan ini termasuk bagian dari apa? 3 kalimat pembukaan. Sip. Kita lanjut ya.
adalah Perdilah Terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Andika Pertiwi. Sosok wanita hebat pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu, semuanya berpikir bahwasannya wanita lahir hanya untuk direndahkan. Namun, sebenarnya wanita dan laki-laki itu sama. Kutipan teks pidato itu merupakan bagian dari... Yo, siapa yang mau menjawab? Tidak usah malu. Ya, pidato. Pidato ya. Kemudian, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya buat, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pernyataan ini termasuk bagian kalimat penutupnya. Ya, tadi yang sudah menjawab Gea, Dela, Irfan. Jadi kalian sudah paham ya semuanya ya? Oh, yang belum paham? Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pidato merupakan berbicara di depan orang banyak dengan mengungkapkan ide-ide atau gagasan yang penting dan meyakinkan orang lain agar orang lain bisa terpengaruh dan mengikuti apa yang seorang pidato sampaikan. Kemudian teks pidato itu memiliki struktur teks pidato yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya terdapat salam pembuka, ada kalimat pembuka dan ucapan syukur. Itu ada di dalam pembukaan. Kemudian ada isi pidato. Itu adalah inti pidato. Maksudnya apa? Yaitu menyampaikan informasi-informasi penting agar meyakinkan orang lain dengan alasan-alasan yang kuat atau meyakinkan, misalkan dari sumber yang jelas dan logis. Nah, yang ketiga ada apa anak-anak? Penutup pidato. Biasanya ada salam penutup dan kalimat penutup. Apa kalian sudah paham sampai di sini? Paham. Nah, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kalian ingat sampai nanti. Kalau kalian dewasa ya, dan bisa menjadi ilmu yang mantap. Marilah kita berdoa secara keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Kalian boleh istirahat, bukunya dirapikan ya, ditaruh di dalam tas. Kalian boleh beli-beli di luar sana, tapi jangan keluar sekolah ya, di dalam saja. Kemudian tidak boleh mengakhiri duha, tidak boleh bertengkar, nanti kepala sekolah kemana? Ya, oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video simulasi praktek mengajar kelas 5 SD dari saya tentang materi bagian isi teks pidato. Jika selama saya mengajar ada kesalahan kata atau kekurangan dari penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan menonton video saya. Semoga menjadi sedikit masukan atau sedikit ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.